Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Oktaviani, NIM 1611020142, Prodi Keperawatan S1. Di sini saya akan melakukan penyuluhan dengan tema support psikologis akibat kecemasan preoperatif pada pasien kanker. Sebelumnya, saya menggunakan media leaflet untuk menjelaskan kepada pasien kanker yang merasa cemas pada saat preoperatif pada pasien kanker. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian preoperatif. Preoperatif adalah tahap yang dimulai ketika ada keputusan untuk dilakukan intervensi bedah dan diakhiri ketika klien dikirim ke meja operasi. Keperawatan preoperatif merupakan tahapan awal dari keperawatan perioperatif. Tahap ini merupakan awalan yang menjadi kesuksesan tahap-tahap berikutnya. Kesalahan yang dilakukan pada tahap ini akan berakibat fatal pada tahap berikutnya. Faktor risiko pembedahan. Yang pertama ada usia. Pasien dengan usia yang terlalu muda, bayi atau anak-anak, dan usia lanjut mempunyai risiko lebih besar. Hal ini diakibatkan cadangan fisiologis pada usia tua sudah sangat menurun, sedangkan pada bayi dan anak-anak disebabkan oleh karena belum maturnya semua fungsi organ. Kemudian, faktor risiko akibat pembedahan yang kedua ada nutrisi. Kondisi malnutrisi dan obesitas lebih berisiko terhadap pembedahan dibandingkan dengan orang normal dengan gizi baik, terutama pada fase penyembuhan. Pada pasien yang mengalami obesitas selama pembedahan, jaringan lemak, terutama sekali, sangat rentan terhadap infeksi. Selain itu, obesitas meningkatkan permasalahan teknik dan mekanik, oleh karenanya defisiensi dan infeksi luka umum terjadi. Yang ketiga, ada penyakit kronis. Pada pasien menderita penyakit kardiovaskuler, diabetes, PEOM, penyakit paru obstruksi menahun, dan insufiensi ginjal menjadi lebih sukar terkait dengan pemakaian energi. Kalori untuk penyembuhan primer, dan juga ada penyakit yang banyak masalah sistemik yang mengganggu sehingga komplikasi pembedahan maupun pasca pembedahan sangat tinggi. Yang keempat, ada merokok. Pasien dengan riwayat merokok biasanya akan mengalami gangguan vaskuler, terutama terjadi arteroklerosis pembuluh darah yang akan meningkatkan tekanan darah sistemik. Kemudian faktor yang kelima ada alkohol dan obat-obatan. Individu dengan riwayat alkoholik kronik seringkali menderita malnutrisi dan masalah-masalah sistemik, seperti gangguan ginjal dan hepar yang akan meningkatkan risiko pembedahan. Kemudian ada gambaran pasien preoperasi. Tindakan pembedahan merupakan ancaman potensial maupun aktual pada integritas seseorang yang dapat membangkitkan reaksi stres fisiologis maupun psikologis. Berbagai alasan yang dapat menyebabkan ketakutan atau kecemasan pasien dalam menghadapi pembedahan antara lain, yang pertama, takut nyeri setelah pembedahan. Yang kedua, takut terjadi perubahan fisik menjadi buruk rupa dan tidak berfungsi normal atau body image. Yang ketiga, takut keganasan atau bila didiagnosa yang ditegakkan belum pasti. Yang keempat, ada takut atau cemas, mengalami kondisi yang sama dengan orang lain mempunyai penyakit yang sama. Selanjutnya, yang kelima ada takut menghadapi ruang operasi, peralatan pembedahan, dan petugas. Yang keenam, takut mati saat dibius atau tidak sadar lagi. Yang ketujuh, takut operasi gagal. Kemudian, persiapan fisik klien preoperasi. Yang pertama, ada status kesehatan fisik secara umum. Yang kedua, status nutrisi. Yang ketiga, keseimbangan cairan dan elektrolit. Yang keempat, pencukuran daerah operasi. Yang kelima ada personal hygiene. Yang keenam, pengosongan kandung kemih. Yang ketujuh, latihan praoperasi. Latihan yang diberikan pada pasien preoperasi antara lain latihan nafas dalam, latihan batuk efektif, dan latihan gerak sendi. Kemudian, support mental psikis klien preoperasi.
Untuk mengurangi atau mengatasi kecemasan pasien, perawat dapat menanyakan hal-hal yang terkait dengan persiapan operasi. Antara lain, pengalaman operasi sebelumnya, persepsi pasien dan keluarga tentang tujuan atau alasan dilakukannya operasi. Setelah itu, pengetahuan pasien dan keluarga tentang persiapan operasi baik fisik maupun penunjang, pengetahuan pasien dan keluarga tentang situasi atau kondisi kamar operasi dan petugas kamar operasi, pengetahuan pasien dan keluarga tentang prosedur pre, intra, post operasi, pengetahuan tentang latihan-latihan yang harus dilakukan sebelum operasi dan harus dijalankan setelah operasi seperti latihan nafas dalam batu efektif ROM. Kemudian peran perawat dalam memberikan dukungan mental. Yang pertama, membantu pasien mengetahui tentang tindakan-tindakan yang dialami pasien sebelum operasi. Memberikan informasi kepada pasien tentang waktu operasi, hal-hal yang dialami oleh pasien selama proses operasi, menunjukkan tempat kamar operasi. Yang kedua, memberikan penjelasan terlebih dahulu sebelum tindakan dilakukan. Kemudian yang ketiga, memberikan kesempatan pada pasien dan keluarganya untuk menanyakan tentang segala prosedur yang ada dan memberi kesempatan pada pasien dan keluarga untuk berdoa bersama-sama sebelum pasien diantar ke ruang operasi. Yang keempat, mengoreksi pengertian yang salah tentang tindakan pembedahan dan hal-hal lain karena pengertian yang salah akan menimbulkan kecemasan pada pasien. Yang kelima, kolaborasi dengan dokter terkait dengan pemberian obat premedikasi seperti Valium dan diazepam tablet sebelum pasien tidur untuk menurunkan kecemasan dan pasien dapat tidur sehingga kebutuhan istirahatnya terpenuhi. Sekian penyuluhan yang dapat saya sampaikan. Bila ada kekurangan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.